Ya. Baik, ini kejahatan ideologis, Ustaz. Ya. Kalau kejahatan kemanusiaan terhadap Islam, Ustaz bisa menggambarkan, Ustaz? Perlu kita pahami bersama ya, kejahatan mereka ini terhadap Islam ini sudah sejak awal ya. Sejak awal, sejak di eranya sahabat Ali bin Abi Thalib, pendiri sekte Syiah ini kan yang bernama Abdullah bin Sabah ya. Abdullah bin Sabah ini yang Yahudi ya. Makanya sebenarnya ideologi wasiat ya, wasiat itu ada ideologi wasoya atau wasiat ya, al-wasi ya. Itu adalah ideologi yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Itu katanya cuplikan dari ideologi Yusha bin Nun yang yang diwasiatkan oleh Nabi Musa untuk menjadi penggantinya kan gitu. Dan itu di copy paste oleh Abdullah bin Sabah untuk dibawa ke dalam ajaran Islam gitu. Artinya sebenarnya akidah Syiah ini, akidah yang hari ini dipahami itu tidak pernah terjadi di era Rasulullah. Tidak pernah terjadi di era sahabat Abu Bakar. Bahkan saya dengar bahwa hadis-hadis Syiah itu ditulis setelah sekian tahun imam mereka meninggal katanya. Benar. Jadi ini sebenarnya tidak pernah terjadi. Makanya sering saya sampaikan, orang-orang yang diklaim ya oleh Syiah sebagai imam-imam Syiah itu tidak pernah masuk Syiah. Bahkan mereka imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya kaum muslimin. Dan saya dengar ada sebagian imam mereka, Ja'far Shadiq, imam ke-6 seingat saya, justru mengkafirkan Syiah katanya. Benar. Artinya makanya saya ada dari awal. Apalagi imam mereka yang ke-12 yang nggak pernah lahir dan nggak pernah wujud adanya, kemudian diklaim masuk Syiah. Lah kapan masuk Syiahnya kan gitu? Lahir aja belum ya? Lahir aja nggak pernah gitu. Katanya bersembunyi di gua. Nah, itu hanya sebatas hoax saja itu kan. Itu hanya lakbul ukul aja, itu permainan akal mereka untuk menipu para pengikut mereka saja. Yang sebenarnya tidak ada, kalau ada bisa kita cari lah di dalam gua sana kan. Makanya karena dicari kemungkinan nggak ada, makanya nanti adalah akidah ghaibah, kegaiban imam. Nanti ada ghaibatus sughra dan ghaibatul kubur. Pernyataan Ustadz Bayaran ini yang mengatakan bahwa konsep wasi adalah ideologi Yahudi yang dibawa oleh Ibn Sabah adalah tidak benar, dan yang memang tuduhan semacam ini adalah diwariskan dari guru-gurunya. Perlu Ustadz Bayaran ini ketahui bahwa sebab konsep wasi telah disabdakan oleh Nabi pada awal-awal dakwah Islam, sebagaimana banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah dan referensi kitab ulama Ustadz Bayaran sendiri. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Ustadz Bayaran ini tidak pernah membaca kitab-kitab ulamanya. Di sini kami buktikan pernyataan ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Alusi, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wasi Nabi. Dalam kitab Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, jilid 29, halaman 158. Al-Alusi berkata, apa yang akan dikatakan oleh seseorang tentang Ali dan Fatimah selain bahwa Ali pemimpin orang beriman dan wasinya Nabi SAW? Kami tegaskan, Ali pemimpin orang beriman dan wasinya Nabi. Fatimah belahan jiwa Ahmad dan bagian dari Muhammad. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 150. Ibn Hajar berkata, dari jalur periwayatan Jarir bin Abdul Hamid, dari Asyakh, dari kaumnya, dari Salman, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah wasimu? Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, wasiku, wadah rahasiaku, khalifahku atas keluargaku, dan sebaik-baik orang yang aku jadikan penggantiku sepeninggalku adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah bukti-bukti kuat dari ulama Ahlus Sunnah bahwa konsep wasiyah bukan ajaran dari Abdullah bin Sabah. Akan tetapi justru hal tersebut disampaikan dari lisan suci Rasulullah. Tanpa Ustadz Bayaran ini sadari, dia telah menyamakan Rasulullah dengan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid, karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 142, diriwayatkan dari Abu Tufail yang berkata, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyampaikan khutbah di hadapan kami. Beliau memuji Allah lalu mengenang sosok Amirul Mukminin Ali, yang mana beliau merupakan penutup para wasi. Kami tegaskan, beliau merupakan penutup para wasi para nabi dan pemegang amanat para siddiqin dan syuhada.
Sekarang mari kita lihat siapa di antara pengikut Ibn Saba yang Ustadz Bayaran ini sedang tidur ketika ulamanya sendiri menyatakan di dalam kitabnya. Dalam kitab Al-Hukbah Minat Tarikh, karya Usman Khamis, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Iman, cetakan tahun 1999, halaman 90-91. Usman Khamis berkata, Ibn Saba menampakkan sebagian akidah Yahudi seperti Raj'ah dan Wasi, dan sesungguhnya keimamahan terdapat di satu rumah saja dan akidah yang lainnya. Sampai kalimat Ibn Saba juga berkata, dahulu terdapat 1000 nabi dan setiap nabi memiliki wasi, yaitu penerima wasiat. Sesungguhnya Ali adalah wasi Muhammad. Manusia pun dari tiap lapisan menyambut seruan, dan sebagian dari mereka menjadikannya pendakwah. Mereka memahami tujuannya dan menyeru kepada dakwahnya. Sebagian dari mereka membenarkan perkataannya, yaitu perkataan Abdullah bin Saba. Sampai pada kalimat, di antara pendakwah Ibn Saba dan berjasa menyebarkan dakwahnya adalah, sampai kalimat Abdurrahman bin Udais al-Balwi, sampai kalimat Abdullah bin Zaid bin Warqa, Amr bin al-Hamik al-Khuzai. Siapakah Abdurrahman bin Udais al-Balwi? Seorang pengikut dan pendakwah Abdullah bin Saba yang dimaksud oleh Usman Khamis. Dalam kitab Al-Istiab, karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul A'lam, cetakan pertama tahun 2002, halaman 451. Ibn Abdil Bar berkata, Abdurrahman bin Udais al-Balwi berasal dari Mesir. Dia menyaksikan perjanjian Hudaibiyah. Asad bin Musa menyebutkan dari Ibn Lahiyah, dari Yazid bin Abi Habib yang berkata, Abdurrahman bin Udais al-Balwi termasuk orang yang membaiat Rasulullah di bawah pohon. Kami tegaskan, termasuk orang yang membaiat Rasulullah di bawah pohon. Siapakah Abdullah bin Budail bin Warqa? Seorang pengikut dan pendakwah Abdullah bin Saba yang dimaksud oleh Usman Khamis. Dalam kitab Al-Isabah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995. Halaman 18. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, Abdullah bin Budail bin Warqa al-Khuzai telah dijelaskan sebelumnya tentang ayah dan nasabnya. Berkata At-Tabrani dan lainnya, dia bersama ayahnya telah masuk Islam pada hari Fathul Makkah. Dia ikut serta dalam perang Hunain, Taif, dan Tabuk. Berkata Ibn Kalbi, dia dan saudaranya Abdurrahman adalah 2 orang utusan Rasulullah ke kota Yaman. Kemudian keduanya ikut serta bersama Ali di perang Siffin dan terbunuh di sana. Siapakah Amr bin al-Hamik al-Khuzai? Seorang pengikut dan pendakwah Abdullah bin Saba yang dimaksud oleh Usman Khamis. Dalam kitab Al-Isabah, karya Ibn Hajar al-Asqalani, jilid 4, halaman 514. Ibn Hajar berkata, Amr bin al-Hamik, sampai kalimat, berkata Ibn As-Sakkan, dia adalah sahabat, sampai pada kalimat bahwa Amr bin al-Hamik ikut serta dalam perang Badar. Usman Khamis sebagai ulama Wahabi sekaligus panutan Ustadz Bayaran ini telah menjadikan 3 orang sahabat Nabi sebagai pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi. Dalam kitab Hamalah Risalat al-Islam al-Awwalun, karya Muhibbuddin al-Khatib, seseorang yang banyak membaca kitab karya Ibn Taimiyah yang diterbitkan oleh Darul Waton, halaman 49. Berkata Muhibbuddin al-Khatib, ketika Ibn Saba selesai mendidik beberapa orang dari para da'i yang menipu dengan cara baik, yaitu untuk menyebarkan ajarannya. Sekarang mari kita lihat siapa di antara pendakwah ajaran Ibn Saba tersebut. Pada halaman 53, Muhibbuddin berkata, adapun di Madinah, penduduknya tidak ada yang mendukung perkara ini, kecuali 3 orang saja, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Abi Hudzaifah, sampai kalimat, dan Ammar bin Yasir. Kami tegaskan, Ammar bin Yasir. Perlu pemirsa ketahui siapakah Ammar bin Yasir itu. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim yang ditaklik oleh Az-Zahabi, keduanya adalah ulama Ahlus Sunnah. Jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 148.
Diriwayatkan dari Anas yang berkata, Rasulullah bersabda, surga rindu kepada 3 orang, yaitu Ali, Ammar, dan Salman. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, hadis sahih. Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin surganya. Namun, dalam pandangan kelompok Wahabi, beliau termasuk orang yang mendakwahkan ajaran Abdullah bin Saba. Mana slogan yang selalu Anda gembar-gemborkan? Kita harus menghormati sahabat. Jika pernyataan ini datangnya dari kelompok Syiah, maka dunia Wahabi akan kiamat dan langsung dicap sebagai pelecehan terhadap sahabat. Namun karena yang menyatakan hal ini adalah pemilik agama, maka hal tersebut sah-sah saja. Lagi-lagi Ustadz Bayaran ini tidak pernah membaca pernyataan imam terbesarnya, yaitu Ibn Taimiyah, tentang siapa yang diikuti oleh kelompok Syiah. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah seorang ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3, cetakan pertama tahun 1986, halaman 458. Ibn Taimiyah berkata, dan manusia yang paling terkenal murtad adalah musuh-musuh Abu Bakar As-Siddiq dan para pengikutnya, seperti Musailamah Al-Kadzab serta pengikutnya dan selainnya. Merekalah yang dijadikan oleh Rafidhah sebagai pemimpin, sebagaimana banyak ulama mereka yang menjelaskannya. Di depan tadi Ustadz Bayaran mengatakan bahwa Syiah pengikut Abdullah bin Saba, tapi imamnya sendiri mengatakan bahwa Syiah pengikut Musailamah Al-Kadzab. Jadi mana yang benar dan siapa yang akan dipercaya? Inilah bukti bahwa ajaran yang dianut oleh Ustadz Bayaran adalah ajaran yang tidak jelas. Kami merasa heran dengan gerombolan Wahabi ini, teriak-teriak tentang Abdullah bin Saba, sementara kawannya sendiri, yaitu Mustafa Al-Adwi, berasal dari Mesir, dan murid Muqbil bin Hadi, tokoh ulama Wahabi Yaman, tidak meyakini keberadaan Abdullah bin Saba. الأخ يسأل سؤالا هل وقفتم على سند ثابت يثبت شخصية عبد الله بن سبأ؟ أقول وبالله التوفيق لم أقف على سند ثابت بذلك، إنما هي أقوال للمؤرخين، أما كسند ثابت فلم أقف على أي سند ثابت بذلك إلا سندا في راو كذاب. هل ثبت شيء عن عبد الله بن سبأ؟ هل هو شخصية حقيقية؟ لا أعلم أي سند ثابت الإسناد في شأن عبد الله بن سبأ، وغاية ما وقفت عليه سند في تاريخ الطبري فيه كذاب. يقول ما شخصية ابن سبأ هل هي وهمية موضوعة من قبل سيف بن عمر؟ سيف بن عمر كذاب. وبعد البحث في الأسانيد إلى عبد الله بن سبأ بالاسم عبد الله بن سبأ المشهور في التاريخ، والمشهور أنه تزعم حملة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح الجنان، لم أجد بسند ثابت اسم عبد الله بن سبأ، لكن وجد كلام عن علي يسم شخصا بأنه ابن السوداء، فقالوا ابن السوداء هو عبد الله بن سبأ، لكن لم أقف على أي سند فيه ذكر عبد الله بن سبأ تنصيصا وأنه هو الذي سعى في الفتنة على ما ينقل بهذا التوصيف. ومن وجد سندا في هذا الصدد فليفدنا وله الشكر. Karena itu, kami sarankan kepada para pemirsa agar berpegang kepada satu keyakinan yang didasari dengan dalil otentik dan bukti yang kuat, bukan seperti kelompok plan-plan ini.